Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Rudi? Apa kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah sudah hadir pada pagi ini. Sudah ada Nijar, sahabat di kelas 4A, kemudian ada Nadif, ada Jojo, ada Muti ya. Insya Allah kalau tadi lihat konfirmasi di grup, itu sudah ada 8 orang yang akan mengikuti Zoom pada pagi ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk ke pembelajaran berikutnya. Supaya lebih efektif, silahkan dibuka dulu buku pendalaman tematik 4C yang sudah teman-teman bawa, sudah teman-teman siapkan. Buku pendalaman tematik 4C yang warna orange, kalau nggak salah ya. Itu dibuka dulu, nanti yang akan menuju jalannya pembelajaran pada pagi ini bersama Pak Rudi Rudiana ya, insya Allah. Nah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga Pak Rudi. Kemudian nanti kalau ada kesulitan tentang hal apapun, Pak Rohman sangat terbuka ya. Silahkan didiskusikan, baik itu melalui grup, kemudian bisa Jafri. Kalau misalkan tidak ada hal yang memungkinkan untuk Pak Rohman tidak menjawab, pasti Pak Rohman akan jawab persoalan teman-teman. Nah, itu saja teman-teman untuk pembukaan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Rudi. Mangga Pak. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya, atas segala bantuannya Pak. Saya haturkan terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, baik anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa meneruskan pembelajaran kita terfokus pada tematik ya. Baik anak-anakku soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bapak yang mimpin ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran serta kepahaman hikmah daripada ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum masuk kepada inti pembelajaran hari ini, Bapak akan coba dulu mengulas materi sebelumnya, materi minggu yang lalu. Masih ingat nggak anak-anakku materi yang minggu lalu tentang ciri-ciri khusus hewan dengan karakteristik tempat hidupnya? Masih ingat? Masih ingatkah? Masih. Alhamdulillah. Nah, jadi pembelajaran pada kali ini tidak akan jauh-jauh dari pembelajaran sebelumnya. Jadi Bapak mengingatkan dulu sebelum kita ini ke fokus nanti ke pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini materi hari ini coba anak-anakku lihat ya di halaman 48. Di halaman 48 ya. Di sana di halaman 48 ada suatu wacana ya. Tetapi sebelum Bapak tidak sampai dulu ke wacana ya, Bapak nanti akan membacakan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kali ini. Jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini anak-anakku harus pandai, harus mampu menulis. Bapak halaman berapa? Halaman 48. Soleh ya. Kembali lagi.
Bapak temati. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada kali ini anak-anakku nanti harus mampu menulis laporan hasil wawancara, terus anak-anakku harus mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan. Anak-anakku nanti harus mampu untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita terhadap pelestarian hewan ya. Jadi ada 4 poin tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Baik, langsung saja kita akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, Bapak mempunyai suatu video penghantar bagi anak-anakku tentang cara menulis cara menulis laporan, jadi tapi hasil wawancara ya. Baik, jadi Bapak akan share ya. Jadi anak-anakku tinggal simak saja di video ini ya. Pak Udit biasa nge-share, Pak? Pak Rohman? Sebentar, Pak. Rudi Bade, ya. Farudi mana ya? Farudi mana? Oke, silakan Pak Rudi sudah dijadikan host, sementara bisa menge-share ini ya. Ya, silakan Pak. Pak Rudi, video speakernya belum dibuka Pak, punten. Siap, siap. Nah, Bapak akan share satu video, dan jadi di mana video ini bagaimana anak-anakku akan belajar cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara ya. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Simak baik-baik ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan nanti setelah selesai melihat video ya. Oke, kita akan mulai ya. Halo semua, Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai laporan hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh wartawan memerlukan persiapan dan tahapan-tahapan yang jelas. Selain memperhatikan hal yang harus dipertimbangkan dan melakukan persiapan, juga memperhatikan etika melakukan wawancara, kita juga harus mengetahui langkah-langkah membuat laporan wawancara. Langkah-langkah untuk membuat laporan wawancara, yang pertama, latar belakang. Kita harus menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami, siswa kelas 4, mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang pembuatan tahu di pabrik Jaya. Yang kedua, maksud dan tujuan. Selain menuliskan latar belakang, kita juga harus menuliskan maksud dan tujuan melakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang pembuatan tahu. Yang ketiga, topik wawancara. Kita harus menuliskan topik wawancara yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Contohnya, pembuatan tahu. Yang keempat, waktu dan tempat kejadian. Kita harus menuliskan waktu dan tempat wawancara. Kapan dan di mana wawancara itu dilakukan. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada
hari atau tanggal Minggu 26 April 2020, waktu pukul 10 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat, tempat Desa Girimukti. Selanjutnya, kelima, laporan hasil wawancara. Kita harus menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Kita harus menuliskan siapa narasumber, siapa pewawancara, dan hasil wawancaranya. Contoh, narasumber Bapak Jaya, pewawancara Resti. Untuk hasil wawancara, kalian bisa menuliskan pertanyaan dan jawaban dari wawancara yang telah kesimpulan. Menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Contoh, kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan yaitu pembuatan tahu memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Nah, ya. Nah, itu tadi ya. Itu tadi adalah anak-anakku tentang cara atau langkah-langkah yang harus kalian tempuh dalam membuat atau menuliskan hasil wawancara ya. Ada berapa langkah katanya tadi dalam langkah menulis hasil wawancara, ada berapa langkah? Cung yang nyimak, Cung, yang nulis. Ada berapa langkah? Oke, Bapak ulangi ya. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, ada beberapa langkah, ada beberapa sistematika, ada beberapa ya, banyaklah. Ada beberapa urutan mungkin ya dalam cara menulis hasil wawancara. Pertama nih, kalian itu harus menuliskan latar belakang. Apa sih latar belakangnya kalian itu melakukan wawancara? Tadi dicontohkan latar belakangnya tahu ya, tentang tahu. Nah, berarti apa latar belakangnya? Yang latar belakangi diadakannya wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, ditulis ya. Ditulis ini. Jadi bila mana nanti ditanyakan oleh Pak Rohman di ujian UAS, tahu langkah-langkah cara menulis hasilan laporan wawancara, ditulis. Sambil disimak, sambil ditulis. Lanjut. Yang keempat, waktu dan tempat kejadian. Yang kelima itu menuliskan laporan hasil wawancara yang dimana di dalamnya itu memuat narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Nah, yang terakhir, langkah terakhir, membuat kesimpulan hasil wawancara. Ya, so dari materi yang telah disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Cung aja, Cung, di mikrofonnya di mute. So. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? So, apa nih, Jar? Halo. Ya, so. Enggak, Pak. Enggak. Berarti hebat, paham semua ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas atau mau di-share linknya, nanti ada ya. Bapak kasih share link yang Bapak pakai barusan untuk media pembelajaran ya. Baik, jikalau materi tentang cara menulis hasil wawancara, Bapak akan ke materi berikutnya. Karena harus dikejar ya. Harus dikejar ya. Oke. Nanti untuk latihan nanti ya, anak-anakku ya. Bapak akan menyampaikan dulu materi ya. Oke, siap? Ke materi kedua. Nah, materi kedua
pembelajaran hari ini adalah PPKN, ya muatannya PPKN. Oke, jadi anak-anakku soleh dan soleha masih ingat nggak pertemuan sebelumnya tentang hak dan kewajiban? Masih ingat? Masih ingatkah? Ada yang ingat? Masih. Good. Apa katanya hak dan kewajiban itu, anak-anakku? Kalau hak itu apa yang boleh kita dapat. Kalau kewajiban, apa yang harus kita laksanakan. 100. Nah, jadi nih dengar untuk yang lainnya ya, anak-anakku, tentang materi hak dan kewajiban. Jadi hak adalah sesuatu yang akan kita peroleh. Nah, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita tunaikan. Nah, jadi sebelum ke kematerian sekarang, jadi kematerian sekarang itu adalah hak dan kewajiban terhadap hewan, terhadap pelestarian hewan langka ya. Jadi mengulas dulu tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi masih pada ingat, masih hangat ya materinya. Jadi tapi ini terfokus lagi. Jadi hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan langka ya. Baik, untuk melengkapi pembelajaran tentang hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan langka, Bapak mempunyai pengantar yakni video. Mudah-mudahan ditulis ya. Jangan hanya ditonton, nanti Bapak tanya loh. Bapak tanya nanti sekaligus ada penugasan anak-anak tuh ya. Ditulis tadi ya. Tadi yang tadi tuh cara menulis hasil wawancara ditulis. Takutnya pas keluar di ujian sama Pak Rahman ya. Oke, langsung saja. Bapak akan share video pembelajaran tentang hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan langka ya. Kalian simak terus, tulis yang inti-intinya saja ya. Jangan yang tadi mah udah nanti Bapak akan kasih yang materi-materi yang tentang yang tadi cara penulisan hasil wawancara ya. Simak ya sama tulis ya, yang inti-intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar lagi bersama Ibu? Baiklah, di video kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tematik tematika kelas 4. Pembelajaran yang akan Ibu sampaikan mengenai upaya pelestarian hewan langka. Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan pelestarian? Terus, apa sih yang dimaksud dengan hewan langka? Wah, ada yang tahu? Kalau kalian masih merasa bingung atau kalian masih merasa bingung atau kalian masih belum paham, Ibu akan menjelaskan ya. Tapi Ibu ingin kalian simak baik-baik video dari Ibu ya. Nah, di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai definisi pelestarian dan hewan langka. Definisi pelestarian. Pelestarian adalah upaya perlindungan dari kerusakan dan kepunahan terhadap hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan hewan langka yaitu hewan yang sudah jarang sekali ditemukan di hutan dan biasanya ditempatkan di suaka marga satwa atau di cagar alam. Selanjutnya mengenai faktor penyebab kepunahan hewan. Ada 3 faktor utama yang membuat hewan di Indonesia itu menjadi langka. Yang pertama, karena adanya perburuan liar. Yang kedua, karena adanya polusi atau pencemaran. Yang ketiga, karena adanya kerusakan habitat atau tempat tinggal hewan. Selanjutnya, mengenai akibat perburuan liar. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, faktor penyebab punahnya hewan itu salah satunya diakibatkan dari perburuan liar. Nah, ternyata akibat dari perburuan liar diantaranya yaitu pertama, hewan-hewan yang terdapat di hutan akan punah. Yang kedua, keseimbangan ekosistem akan punah. Seperti halnya ular. Nah, ketika ular banyak yang mati, maka hewan-hewan lain yang membutuhkan atau yang berkaitan dengan ular itu akan terganggu
Yang ketiga, hewan-hewan yang ada di hutan akan berpindah ke daerah pemukiman yang bisa membahayakan masyarakat. Kenapa hewan-hewan ini bisa berpindah? Karena bisa jadi tempat tinggal mereka sudah tidak aman lagi untuk ditempati, sehingga mereka mencari tempat lain yang bisa mereka tinggali supaya mereka merasa aman. Selanjutnya mengenai cara untuk mencegah punahnya hewan. Nah, ini penting sekali kalian ketahui supaya kepunahan hewan itu tidak terjadi secara terus-menerus. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan mencegah punahnya hewan. Yaitu yang pertama, melindungi hewan yang sudah langka atau terancam. Yang kedua, tidak memburu hewan secara ilegal. Tidak memburu hewan tanpa izin dari dinas. Yang ketiga, membudidayakan hewan. Yang keempat, membuang sampah pada tempat. Nah, ini 4 poin yang bisa dilakukan oleh kalian untuk mencegah punahnya hewan. Selanjutnya, mengenai upaya untuk melestarikan hewan. Upaya untuk melestarikan hewan langka diantaranya yang pertama, menetapkan cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan hutan luas yang diperuntukkan untuk hewan liar hidup dan berkembang. Yang kedua, membentuk suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah sebuah lahan atau hutan yang diperuntukkan untuk melindungi hewan-hewan yang ada. Lalu, apa bedanya sih antara cagar alam dan suaka marga satwa? Nah, kalau cagar alam itu diperuntukkan untuk hewan-hewan hidup dan berkembang biak, sedangkan kalau suaka marga satwa itu diperuntukkan untuk melindungi hewan-hewan yang hampir terancam. Yang ketiga, upaya untuk melaksanakan hewan langka itu yakni membuat tempat pelestarian in situ. Adalah merupakan tempat pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Contohnya satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sedangkan tempat pelestarian in situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti kebun raya, taman safari, dan kebun. Lalu yang keempat, Bapak mau ke kamar dulu. Ya. Dan yang terakhir, mendidik masyarakat. Mendidik di sini artinya memberikan arahan supaya masyarakat tahu bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan hewan langka. Yang terakhir, yang keenam, menjauhkan pemukiman dari habitat tersebut. Nah, selanjutnya mengenai hewan langka di Indonesia. Ada yang tahu kira-kira hewan apa saja sih yang sudah dianggap langka di Indonesia? Oke. Nah, ini bisa dilihat di layar ya. Ini kera yang sudah dianggap langka di Indonesia. Kera ini namanya kera hitam yang berasal dari Sulawesi. Nah, selanjutnya badak Jawa. Badak Jawa ini juga termasuk ke dalam hewan langka. Karena populasinya sangat sedikit, sehingga badak Jawa ini dilindungi dan ditempatkan di suaka marga satwa. Selanjutnya hewan langka di Indonesia yaitu ada rusa bawean. Ada yang tahu hewan apakah ini? Nah, betul, ini namanya komodo. Nah, kemudian hewan langka di Indonesia terakhir ada musang congkak. Nah, sebenarnya hewan langka di Indonesia itu masih banyak sekali. Namun di sini Ibu ingin kalian coba mencari tahu lagi hewan apa saja sih yang sudah langka di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang pelestarian tumbuhan langka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Barusan ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Coba tadi dirangkum nggak yang inti-intinya tentang hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan langka. Tadi ada beberapa Bapak. tuh, ada ya. Tadi Bapak, ada tentang definisi. Ya, itu simak teman dulu ya. ya. Simak dulu ya. Tadi Bapak ada definisi. teman papa aku ada komodo loh. Ya. Tadi udah dikatakan ada definisi ya. Definisi tentang pelestarian. Jadi definisi tentang hewan langka. Nah, ada itu di buku tematik. Apa definisinya, pengertiannya? Pelestarian hewan. Apa definisi hewan langka? Ada itu. Apa yang menjadi faktor penyebab? Apa yang menjadi upaya pelestarian hewan langka ya? Terus jenis-jenis hewan langka juga ada ya. Ada yang ditanyakan? Cung, siapa? Sebelum kita ke soal latihan. Bapak, Ada? Bapak. Ya. Oke, ini waktunya 7 menitan lagi ya. Jadi nanti kalau untuk latihan soal dikerjakan apabila tidak selesai nanti dikerjakan di rumah ya. Baik. Ada yang perlu ditanyakan tentang 2 materi barusan tentang hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan langka, juga cara menulis laporan hasil berdasarkan hasil wawancara, ada nggak? Ya. Bapak, apa nanti? kalau komodo Ini yang lain diam dulu. Nadib mau nanya apa Nadib? tugasnya di halaman berapa? Nah, untuk tugas anak-anakku soleh dan soleha bisa kalian temukan di halaman 48. Ada di halaman mulai dari halaman 48. Ya. 48 di bagian A juga itu udah ada tuh, bagian B ya. Cuma 2 bagian, A dan B ya. Oke. Harus dikerjakan ya, itu untuk soal-soal latihan ya. Sebelum berakhir ini ada yang ditanyakan nggak untuk pembelajaran hari ini? Sebelum kita pada kesimpulan. Bapak. Ya, sok nanya apa? Kalau komodo ini hewan bahaya bukan? Ya, hewan langka sekaligus hewan berbahaya itu ya. Kayak buaya, bukan kalau badannya? Ya, lebih dari buaya ini, kuat, bisa naik pohon. Komodo. Teman papa aku ada komodo loh di rumah teman papa. Ya, nanti kita main ke rumah teman bapaknya ya. Oke. Tahu siapa, Dak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah. Ada? Bapak, populasi hewan yang terancam punah sekarang ada berapa? Jadi populasinya itu bisa kalian cari informasi di Google boleh ya. Itu ya. Jumlah populasi hewan langka ada. Hewan langka darat kan itu sesuai dengan materi sebelumnya. Hewan teh berdasarkan tempat hidupnya, habitatnya ada 3, di udara, di laut, di air ya. Ada ya. Cari aja di informasinya di Google ya. Jumlah populasi. Ada lagi? Anak-anakku soleh dan soleha? Nggak ada? Ini untuk tugas jelas ya? Untuk tugas jelas? Nah, tugasnya nanti dikerjakan ya. Nanti akan diperiksa oleh Pak Rohman ya. Baik, anak-anakku soleh dan soleha, dalam forum Zoom ini Bapak akan haturkan terima kasih terlebih untuk Pak Rohman yang sudah banyak membantu, juga kepada anak-anakku soleh dan soleha. Terima kasih anak-anakku telah bersama-sama dengan Bapak. Ya, Bapak mau minta maaf atas segala kekurangannya. Jadi tidak maksimalnya pembelajaran karena keterbatasan dan kemampuan dari Bapak itu sendiri. Baik, anak-anakku, Pak Rohman mungkin saya
Aduh, mohon maaf dan terima kasih atas segala bentuk bantuannya, perhatiannya, Pak. Dadah. Baik, terima kasih Pak Rudi yang sudah membersamai kami ya kelas 4A selama ini. Mudah-mudahan kita doakan ya Pak Rudi semakin sukses, ujiannya dilancarkan, kuliahnya cepat lulus, dan tentunya bisa diwisuda tepat waktu ya. Amin, Pak. Hatur nuhun. Terima kasih anak-anakku ya. Terima kasih Pak Rohman, Abi nuhun. Sami-sami Pak Rudi, hatur nuhun ya sudah ini. Mohon maaf juga belum bisa Udah selesai. yang terbaik ya. Belum, Baik belum, teman-teman, ya belum. sebelum Belum kita selesai, akhiri, Pak anak-anak Roman belum. sedikit memberikan resume saja. Tolong diperhatikan baik-baik. Galuh, boleh di-mute dulu sebentar, Nijar. Oke. Nah, baik. Alhamdulillah, kita sudah banyak belajar bersama Pak Rudi. Yang pertama tadi tentang wawancara, bagaimana tentunya wawancara ini harus ada yang diwawancarainya. Tentunya yang diwawancara orang ya, bukan orang-orangan ya. Yang diwawancara tentu akan memberikan informasi yang kita butuhkan. Dan kita juga perlu mewawancaranya, judulnya apa? Kalau mau bikin tahu, wawancaralah tukang tahu. Kalau mau ingin tahu bagaimana kita membuat robot, nah, kita juga harus mewawancara orang yang memang pandai membuat robot. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi tentunya wawancara ini penting dilakukan. Oleh karena itu, tolong nanti dibuatkan laporannya. Nah, terus tadi juga kedua tentang hewan langka. Nah, ini hewan langka ini perlu kita pelihara ya, jangan sampai kita punahi, jangan sampai kita menjadi penjahat di hewan langka ini ya. Kalau kita mampu untuk melestarikan, kita lestarikan. Kalau tidak mampu, setidaknya tidak merusak ya. Begitu teman-teman sekalian, banyak hewan langka yang ada di Indonesia, diantaranya ada komodo, kemudian juga ada gajah, apalagi ya, kemudian badak berculai satu. Nah, itu banyak ya. Ya. Nah, itu teman-teman sekalian, terima kasih Pak Rudi atas kebersamaannya, terima kasih anak-anak kelas 4A atas kebersamaannya. Abdi anu nuhun Bapak. Ya, terima kasih juga untuk anak-anak soleh dan soleha. Ya. Insya Allah kita berjumpa esok hari di jam dan waktu yang sama. Terima kasih. Tugas-tugasnya tolong dikerjakan. Kita tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. foto, Pak. Waalaikumsalam. Oh iya. Sudah ya, Pak Rohman. Pak Rahman sudah foto ya. Tadi diam-diam Pak Rahman sudah dipoto. Foto dulu. Tadi gak ngegaya. Ada. Dibuka dulu ininya. Dibuka videonya. Yeay. Ayo buka dulu videonya. Pak Rahman mau foto nih. Tadi sudah sih dipoto, tapi kalau mau foto lagi boleh. Silakan dibuka videonya. Udah? Belum ya, sok lihat ya. Yuk lihat sini. Mana videonya? Videonya dibuka dulu. Galuh. Yuk, Pak Rahman mau foto. 3, 2, 1 mulai. Galuh mana Nadif? Ini nggak ada ininya. Pak Rahman nih mau klik nih. Oh, ini ada, Pak. Sebentar. Galuh dibuka dulu. Ini keburu habis waktunya. Ayo cepet. 3, 2, mana tangannya? 2, 1, klik. Oke, baik cukup ya. Hatur nuhun semuanya. Mangga boleh live ya. Nuhun. Sami-sami Pak.